warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pagi ini rencananya kita akan menyusun plan untuk pembelajaran trigonometri bagian kontekstual grafik. Rencananya kita mau mengikuti pembelajaran tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya mau saya tanyakan, ini nanti fokusnya fungsinya ada dicari grafiknya seperti apa, atau dari grafik kita bawa jadi fungsinya seperti apa? Ya, grafik ke fungsi. Berarti kita berjalan dari grafik ke fungsi untuk menjelaskan ke siswanya. Kalau tujuan kita kan ke fungsi trigonometri ya, Iya. berarti kita harus mencari konteks yang kira-kira bentuk grafiknya katakanlah semacam fungsi sinus, kosinus ya. Iya, dari itu kita cari ada nggak yang seperti itu? Sehari, jadi waktu matahari terbit sampai tenggelam itu bisa jadi sinus dalam Waktu. 1 tahun. Oh, jadi maksudnya durasi dari mulai dia terbit sampai tenggelam itu Selama 1 tahun. Berarti kalau kita coba dulu itu baru jadinya grafik itu. Tapi bentar, kalau misalkan kan konteksnya itu dekat sama siswa ya, dekat sama siswa. Sedangkan gini aja, kita kan sekarang ini kan di Indonesia kan daerah Katulistiwa. Iya. Kalau Katulistiwa itu kan berarti memang yang setiap tahun itu dekat dengan matahari, berarti bisa diduga kemungkinan tidak terlalu berubah dia. Berarti kita nggak bisa ngambil daerah yang Katulistiwa berarti kan? Oh, kita cari yang negara yang vaksin. Iya, kayaknya yang dekat. Ah iya. Yang iya, agak iya, jauh iya, dengan iya. katulistiwa mau dipakai kota yang 4 musim, ya kan? Jadi mau pakai kota mana enaknya? Kota London kayaknya enak deh. London. Jadi gimana? Nah, ini Udah berapa? Gimana Ini sebenarnya? nih. Oh iya. Oh iya, berarti bisa dipakai Bisa ya? contoh Iya, bisa bentuknya jadinya ya. bisa mewakili grafik langsung dalam bentuk umum. Misalnya hasil Ini kan enggak, iya. Berarti kita tuh saya itu ngasih data langsung yang udah dari penelitian, tinggal diplot. Mereka tuh benar-benar tinggal gambar grafiknya gitu. Manual kan berarti. Nah, Iya. ini berarti manual, tidak menggunakan Excel. Iya. Tadi kan yang kalau ini pada saya pribadi menghitung menggunakan Excel, mencari ini kan mungkin nanti mereka tinggal berpikir kan nih, mengubah dari jam menit itu supaya jadi total menit, itu kan jadi misalnya tambahan kemampuan juga buat mereka gitu. Mereka jadi mereka pasti mungkin nanti pas lagi belajar tuh kalau ngitung seperti ini lama, kayak kita ngitung pakai Excel nih. Iya. Kan mereka akan bikin di rumus atau bagaimana gitu kan. Jadi setidaknya mereka juga literate juga dalam apa Mungkin kalau mau plotting manual dari SMP juga udah bisa gitu kan. Oh iya benar. Jadi ini lebih ke gimana cara mereka mengaplikasikan Excel sendiri juga kan mereka juga bisa. Bentuk kurvanya kurang lebih seperti ini lah ya, seperti ini X plus C plus D, atau ini bisa diganti jadi cosinus kan, benar nggak sih? Iya. Tapi pada nih anak-anak sudah tahu kita A, B, C, D-nya. Nah, kalau misalkan dari fungsinya dibawa ke grafik, mereka tahu pengaruh dari si A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa. Cuman ketika mau dibalik dari grafik ke situ kan itu yang jadi masalah. Nah, saya nanya ya Bu, terus buat ngebedain grafik sin sama cosnya apa? Bagaimana Iya, caranya? benar. Nah, untuk nilai C-nya ini kan kalau cosinus mulainya dari sini ya. Ya, itu bentuk pertama. Nah, ini kan cosinus ya. Berarti kalau dari sini kita harus geser ke kiri ya. Ke kirinya 180 derajat. Atau bisa ke kanan juga 180 derajat. Ya, benar. Benar kan? Nah, kalau untuk sinus berarti kurang lebih gini ya. Ya. Nah, kita mulainya dari sini berarti Itu bisa geser ke kiri ke kiri 270
derajat 270 derajat atau ngambil dari kanan 90 derajat. Oke. Ya, berarti itu yang bedain nanti si suatu sin atau cosnya ya. Berarti ini ya. Kita sudah mendiskusikan konsep ini. Jadi sekarang saatnya algoritmnya kita membahas tentang bagaimana besok menyampaikan ke siswanya itu seperti apa, bentuk manajemennya dan lain-lainnya. Berarti kan ada dua kan? Ya, ada Sin sama cos. rumusnya tadi A sin A sin enggak A sin BX B. Ini review untuk pembelajaran besok. Terima kasih Bapak Ibu sudah membantu untuk merancang pembelajaran untuk hari besok. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini hari ini belajar seperti biasanya. Tapi sebelumnya, karena tadi kan Okta lagi puasa ya. Nah, berbicara dari masalah puasa. Kalian kalau lagi bulan puasa, pengennya lagi berada di mana? Dan kenapa? Kenapa? Di kamar saya. Min? Kamar. Mega? Di rumah. Kamar mandi. Kalau Bapak pilihnya mending lagi di Argentina. Ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya ada perubahan gitu? Ada perbedaan, maaf, perubahan. Ada perbedaan. Kenapa pas di sini mah dia puasanya sekian jam? Kalau kita berapa jam? 12. 13 jam, sekitar 13 jam kan kalau kita ya, gitu kan ya. Dan itu pun terkadang kalian merasa nggak? Kadang pas lagi puasa tuh misalkan waktu sahurnya itu tuh makin maju atau makin mundur, waktu bukanya juga gitu kan ya. Nah, artinya di situ ada apa sih yang berubah? Waktunya, lebih spesifiknya waktu pada bagian apa? Terbit sama terbenam, ya kan ya. Artinya yang paling jelas terlihat perubahan waktu lama siangnya atau lama harinya itu adalah negara-negara yang memiliki 4 musim. Oke. Sekarang di sini Bapak ada data ya. Nah, ada data. Nah, ini tadi kita ambil yang London ya, karena dia merupakan negara dengan kota dalam negara yang memiliki 4 musim. Nah, di sini ya. Nah, yang Bapak minta, untuk apa Bapak menunjukkan data ini? Bapak ingin minta kalian untuk membuat grafiknya. Data ini silahkan kalian download di link ini, karena sudah Bapak simpan di sana. Oke, di situ. Silahkan di download. Apa hitung manual? Pada hitung manual? Iya. Ya, Pak. Kalian tahu fungsi Excel untuk apa? Gitu. Dipakai kalau untuk kalinya pakai bintang dikali 60 tambah F5. Oke. Tadi K5 itu sebagai bagian apa? Jam? F5 itu yang jam. Yang jamnya. Ya. F5 ya? Menit. Karena K5 jam berarti harus dikali 60. Bisa. Tadi itu kemauan terus pasti Terus lagi. Sekarang tahu langkah selanjutnya apa? Tugas kita sekarang kita akan buat grafiknya. Manual lagi, terus Excel untuk apa? Ya, so silakan coba gunakan Excel untuk membuat grafiknya. Bisa, Min? Bisa? Bisa tolong jelaskan lagi teman-temannya? So. jadi kalau bikin yang grafik tinggal masuk ke insert yang ada di nomor pencet
kayak pulpen A. Pulpen A, terus nanti ada kayak pencet yang di bawah itu home, nanti pencet yang insert, terus ambil yang chart, terus klik line dan pilih yang pertama. Sekarang Bapak coba ulang di sini ya. Kalau di sini kan berarti hanya langsung insert, ya, insert, kemudian langsung chart, tapi yang lain. Ini kan ya? Ini ya? Ini, gitu? Benar? Ya, Nafifah kenapa? Kan kita nyarinya itu minggu. Ya. Kenapa di situ masih jam? Nah, sekarang kan perhatikan, tadinya kita sepakat yang ada di sumbu X-nya itu, atau yang di sumbu yang mendatarnya itu hanya untuk per minggu. Nah, berarti kira-kira gimana? Ada yang bisa memperbaiki ini? Ganti? Gimana? Sok, langsung coba dicoba. Berarti ini gugur ya? Kalau buat di HP, kayak tadi lagi, di tab dulu yang pertamanya, terus ditarik sampai data paling terakhir. Oke, coba ikutin. Terus tadi ke insert, chart, ke line, terus tab yang pertama dibuka dan juga keluar per minggunya. Nah, ini ya. Sama yang lain? Sama. Mesin atau pos? Nah, dibalikin lagi. Hah? Tangan? Mungkin tangan seperti ini? Nah, kalau di tangan kurangnya apa coba? Yang bikin dia bukan tangan? Apa coba? Yang gitu terus itu tuh ada garis apa namanya dia? Sebagai apa? Apa? Ini? Lebih keras? Asin. Barengan? Selanjutnya adalah menentukan bentuk apanya setelah dapat grafik. Fungsinya ya. Kita berpikir sekarang terbalik. Kalau kalian tuh sudah tahu fungsi dibawa ke grafik itu seperti apa, grafik mau dibawa ke fungsi bagaimana? Ada yang punya ide caranya gimana kira-kira? Apa Rafifah? Yang kalau mau ditinggiin, Ya, itu pakai K-nya di bawah kata ya. Terus kalau Bagiannya, terus? lebarin B-nya, terus kalau di kanan kiri pakai C. Sekarang kita coba menyusun fungsi trigonometri tapi yang berbeda. Ya, nanti yang itu silakan kalian coba sendiri.
Apa Mega? Caranya ya? Jadi yang tertinggi dikurangi yang Oke, Bapak tulis ya. Tertinggi. dikurangi Apanya yang tertinggi? nilai yang tertinggi Nilai tertinggi dikurangi yang dikurang terendah. nilai terendah. Terus nanti dibagi 2 hasilnya. Ya, dibagi 2. Hasilnya. Terus? Terus nanti ditambah ke nilai terendah. Oke, ditambah nilai terendah. 3,5. 700. 33. Ya, kalau yang sok lanjutkan saja. Berapa deh? Dapatkan tengahnya? Kan tertingginya berapa tadi? 997. 997 dikurangi 263,5 paling tinggi itu. Paling tinggi itu. Berarti terbawahnya juga ini pernahnya. Negatif. Tulis dulu. Nah, 97,50. Nah, ininya. Lagi kan ya? Iya kan? Pak ininya bukan ini. Pak, mau nanya. Bentar. Ini dong. Iya itu. Siap 150 itu dapat dari mana? Ya pokoknya mah 53 kali. 160 kurang 400. Berarti 53 kali berapa ya? 360. Ya bukan Pak? Iya, betul. Tuh. Udah. Sudah dibuat maksimal 1 dan lebih dari 1. Gimana itu? Tingginya masih berapa ini? 2 Nanti apa? Ini? 2 Biar negatif jadi 1 gimana? dibagi Dibagi sama? yang sama. Iya, sok. Oh, bagi dulu deh. Iya, sok. Bagi. Sudah, Mega? Ketemu hasilnya? Baru 1. Oke, ya apa-apa. Sok, silakan tuliskan di ini. Ini temannya ada yang udah berhasil menemukan. Sok, silakan tuliskan. Wah, atau tidaknya? Masukin Apa yang dimasukin? X-nya. X-nya ini apanya? Min? Bukan? X-nya apanya? Berarti? Kalau X berarti ada di sumbu apa? Yang di sumbu X tadi apa? Derajat. Itu tuh apanya sih? 53 itu? Berarti yang dimasukkan X di sini adalah apa? Minggunya ya? Oke, ini secara tidak langsung hasil dari kegiatan kalian tadi itu bisa menentukan kalau misalkan diberikan hanya fungsi seperti ini saja, ditanyakan lama hari pada minggu ketiga, berarti gimana? Tinggal dikasih saja kan ya? Gitu. Jadi secara tidak langsung berarti matematika bisa digunakan untuk apa? Itu lama hari. Ya, menghitung lama hari, dan bisa juga untuk menjelaskan kira-kira pada hari kesekian itu nanti lama harinya adalah berapa menit, bukan ya, berapa menit atau jam sekian, berapa jam, berapa menit. Ada pertanyaan? Kalau sudah ada pertanyaan, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih kerjasamanya hari ini ya. Sama-sama, sudah lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah dilakukan ya apa yang sudah di-plan sebelumnya ya. Waktu itu sudah di-plan mau mengajar bagaimana segala macamnya. Mungkin kita mengawali dari saya dulu. Cuma tadi kalau misalkan pas lagi di proses pembelajaran ya,
anak-anak alhamdulillah mereka seperti biasanya responnya baik ya mereka. Terus timbal balik ketika ditanya atau ketika ada sedikit kayak intermezzo bagaimana di kelasnya. Kalau dari materi mungkin sesuai apa yang dibicarakan pada saat tadi anak-anak susah ketika menyusun fungsinya ya, susah ketika menyusun fungsinya, dan bahkan tadi ada sedikit kejutan kalau anak-anak ternyata banyak yang tidak tahu cara menggunakan Excel ya. Kalau dari segi konten berarti harus diperbaiki. Kalau dari segi medis untuk yang bagian pas menyusun fungsinya itu sebenarnya harus diperbaiki. Nah tadi terlihatnya masih dominannya diberikan kelebihan dominannya mereka tadi kalau tidak dilakukan seperti itu anak-anak kurang bisa memahaminya kalau ada yang itu untuk muridnya bagaimana? Ya sama sih kalau kata saya pertama dari yang awal dulu ya, pertama agak kaget juga sangkanya mereka itu udah lancar dalam menggunakan Excel kan, ternyata dengan mengkonversi dari jam ke menit aja mereka masih bingung kan caranya dengan menggunakan rumus Excel. Nah sehingga siapa namanya Min ya, Min sampai ngejelasin kan. Nah tapi syukurnya aja pas lagi saat pelaksanaan ada satu orang yang emang udah bisa paham IT, jadi dia bisa mengajarkan teman-teman. Itu bisa jadi ada dua kemungkinan mungkin ya. Pertama memang mereka tidak bisa atau karena mereka di HP biasanya tidak bisa jadi ya. Karena di HP kan agak susah ya untuk user interface-nya beda ya. Atau emang sebelumnya emang belum pernah bersinggungan dengan formula-formulasi yang ada di Excel. Kadang kan kalau buat anak SMA yang penting Word doang kan ya. Soalnya pengertian presentasi. Nah ya buat Excel mungkin masih kaku ya, masih kaku, masih awam gitu buat yang formula. Kalau saya sih ngeliat tadi pembelajaran siswa aktif ya, aktif terus juga di yang menjawab pertanyaan atau bertanya, cuman ketika tadi itu menjawab pertanyaan itu masih ada aja siswa yang sepertinya kayak apa ya, nggak salah, nggak bisa diri gitu. Jadi mungkin kayak kita harus kasih penekanan gimana caranya mempolisikan belajar itu biar anak tuh ya apapun jawabannya, kalau itu benar atau salah gitu, tetap mereka bisa menjawab. Itu sebenarnya mungkin kalau di aktif secara umum memang sih tadi aktif kan, walaupun tadi terlihat yang benar-benar sangat menonjol kan itu hanya beberapa ya. Sebenarnya ada si Rafifa, ada Muslim, Kerjaan, ada Papa, Lani, ya tadi Indiani gitu kan. Juga tadi dia itu untungnya ternyata dia bisa ya mengubah supaya di bawah itu hanya minggu. Jadi sebagai guru tidak perlu menjelaskan itu ya. Kalau itu cuma itu udah jadi PR besar ya. Untuk dari segi arti mungkin anak itu perlu sebenarnya untuk diajarkan, bukan karena mereka bisa belajar sendiri, tapi memang ada hal yang perlu diajarkan. Mungkin ada yang lain? Cuma ini juga sih sebenarnya kan tadi kan Rafifa udah ngeh ya, Rafifa udah ngeh kalau misalkan data yang kita gunakan itu kan adalah data mingguan ya. Nah tapi bisa ada salah satu teman yang menuliskan rumus fungsi di akhir kan ada nilai X ya. Nah pas lagi ditanyakan lagi sama guru model nilai X ini apa, terus masih kayak bingung gitu, X ini apa ya, ayo apa tadi kayak gitu kan. Harus diingatkan dulu ya tadi X itu posisinya di sebelum data itu apa tadi ya. Yang hal lain yang sebenarnya ini menentukan nilai di tengah. Karena kan tinggal yang atas apa nilai tertinggi tanpa nilai terendah bagi dua gitu. Tapi bagus juga ya mereka menemukan itu rumusnya untuk yang mencari apa? Keren senang banget ya, maksudnya itu kan hasil dari mereka sendiri ya. Jadi itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Belajar ke depannya itu lagi harus kita perbaiki. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.